Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dikirimkan kepada ruhani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali materi kita yang terdahulu yaitu tentang konsep pendidikan. Pada pembahasan kali ini kita tetap membahas tentang konsep daripada pendidikan, yang mana pada kali ini kita berpindah sedikit yaitu pada surah yang ketujuh, tepatnya surah Al-A'raf, yaitu ayat yang ke-90 sampai 94 tentang konsep pendidikan yang berbunyi: Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la'in ittaba'tum Shu'aiban innakum idzal la khasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Sadaqallahul maulanal azim. Terjemahannya, dan pemuka-pemuka dari kaumnya Nabi Shu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Shu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Shu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Shu'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Shu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir, dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dengan merujuk kepada tafsir Al-Maraghi, yaitu Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan dalam sejarahnya kaum Nabi Shu'aib ini yaitu disebut dengan kaum Madyan, yang mana mereka ini terkenal sekali kalau dalam berdagang itu mengurangi timbangan, curang dalam berdagang dan lain sebagainya. Kemudian pada ayat ini, ketika Nabi Shu'aib menyebarkan dakwah ajaran tauhid kepada kaum Madyan, maka pemimpin-pemimpinnya, atau dalam tafsir Al-Azhar mengatakan pemimpin ini
malah melakukan yang namanya status quo, yaitu mereka tidak mau menerima kebenaran daripada Nabi Shu'aib walaupun ini merupakan kebenaran yang hakiki. Mereka tetap mempertahankan agama nenek moyang mereka. Mereka tetap mengurangi timbangan dalam berdagang. Mereka tetap curang dalam berdagang. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Shu'aib. Maka selanjutnya pada tafsiran Al-Maraghi mengatakan pada ayat yang ke-91 ini merupakan konsekuensi kepada kaum Madyan. Mereka tidak mau membenarkan ajaran Nabi Shu'aib. Mereka malah mengata-ngatai Nabi Shu'aib dan mereka tidak memperdulikan perkataan Nabi Shu'aib. Kemudian pada ayat yang 92, orang-orang yang mendustakan Shu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Karena kehancuran kedahsyatan gempa bumi yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lenyaplah orang-orang itu atau yang disebut dengan kaum Madyan. Pada ayat yang ke-93 mengatakan pada tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwasanya Nabi Shu'aib ini bersedih. Beliau bersedih bukan karena kegagalannya dalam menyampaikan amanat. Beliau bersedih dalam penjelasan tafsir ini adalah karena keibannya sebagai seorang nabi yang ditugaskan kepada kaum Madyan. Tetapi Nabi Shu'aib mengasihani orang-orang yang tidak mau mendapat petunjuk, orang-orang yang tidak mau mendapat kebenaran ini. Dan Nabi Shu'aib meninggalkan mereka karena mereka termasuk ke dalam orang-orang kafir. Dan juga penjelasan lebih lanjut dari tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar mengatakan bahwasanya ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-90 sampai 94 ini mengatakan bahwasanya kalau kita menjadi seorang pemimpin, janganlah menjadi pemimpin yang maunya sendiri, semuanya membenarkan apa yang ia mau, semuanya harus sesuai dengan kehendaknya sehingga tidak memperdulikan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita hanya memperdulikan kesombongan dan kepintaran kita sendiri, maka niscaya kebodohanlah yang akan mendatangi diri kita. Begitu juga pada kaum Madyan ini, mereka merasa sombong, mereka merasa bahwa ajaran daripada nenek moyang mereka itulah yang paling benar, maka mereka tetap melakukan kecurangan, baik itu mengurangi timbangan dalam berdagang dan lain sebagainya. Mereka tidak membenarkan kebenaran hakiki yang dibawa oleh Nabi Shu'aib. Maka laknat Allah lah yang menimpa mereka, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat yang menggoncang negeri kaum Madyan tersebut sehingga binasalah dan lenyaplah kaum Madyan ini. Sebagai pengajaran bagi kita semua bahwasanya hikmah daripada Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-90 sampai 94 ini, bahwasanya tidaklah Allah datangkan suatu kesulitan pada suatu keadaan kalau tidak Allah bertujuan untuk mendekatkan kita kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah timpakan musibah kepada kita, Allah timpakan kesulitan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan kesulitan dan kesusahan itu hanyalah sebagai ujian. Kalau kita berhasil melaluinya, maka itu semua akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Tetapi kalau kita tidak tahan dengan ujian tersebut, kita tidak tetap dalam ketakwaan kepada Allah, maka laknat Allah dan hukuman Allah lah yang akan kita terima. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.